Oke, kita lanjut. Itu tadi ya, pilar asuransi bertindak sebagai kemudian insurance brokers act as intermediaries between insurance and company and individual or corporate clients. Tadi sudah kita bahas. Jadi kita lebih broker itu lebih dibutuhkan, ambil cocok adalah untuk di bidang corporate. Kemudian insurance brokers use their extensive knowledge of the industry to find the best policy for client when reviewing risk factors and finances. Pialang asuransi menggunakan pengetahuan mereka yang luas tentang industri ini untuk menemukan polisi asuransi terbaik bagi klien mereka seperti meninjau faktor-faktor risiko dan sebagainya. Oke, ini masih berkaitan tadi bahwa ahli, mereka adalah ahli, tapi juga menggunakan pengetahuannya itu, ya, untuk menganalisa, mengetahui resikonya seperti apa. Oke, ini yang belakangan yang saya sudah mulai lakukan dan saya arahkan juga Fadli, terutama yang senior atau paling tidak yang di kantor juga sudah mulai melakukan analisa, mengetahui ini bisnisnya apa, ini barangnya apa, ya kan? Ini kapalnya menggunakan kapal apa, ya Hanifah misalnya sudah bisa mengatakan ini kapal tongkang kah, kapal LCT kah, atau kapal kargo dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian nih proyeknya apa, kalau construction, wet risk, civil works, EPC, construction. Kalau liability, operationnya apa. Dan menggunakan extensive knowledge. Nah, oleh karena itu, sekarang, kalau misalnya placementnya agak rumit dan ini, saya minta kepada Mela dan Ica dan yang lain, saya juga, bawa ke saya. Karena saya nanti bisa memberi opini, oh ini bagusnya dikinikan, ini termasuk marine cargo juga kalau yang besar-besar misalnya di luar itu kita bahas. Karena itu perlu bahasanya ini extensive knowledge, pengetahuan yang sangat luas. Ya, saya sebagai senior yang saya sudah sampaikan, saya sudah 40 tahun, saya tahu punya pengalamannya dan saya bisa memberikan masukan. Kalau enggak nanti saya tanya yang lain. Ya, oke, that's brokers do. Oke, duties of insurance broker, ya tanggung jawabnya broker. Okay. A broker works on behalf of multiple insurance companies, usually in the independent capacity. Oke, tugasnya kita ini tidak terikat dengan salah satu perusahaan asuransi dan kita bekerja sama dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan asuransi sehingga kita harus menunjukkan independensi. Apa itu independensi? Bahwa kita tidak terikat, kita bebas dengan. Jadi kita tidak cenderung ke salah satu perusahaan asuransi dan kita juga tidak ragu-ragu tidak menggunakan suatu perusahaan asuransi. Karena pengetahuan kita, hasil analisa kita bahwa risiko ini dijamin sebaiknya oleh perusahaan A atau B. Kita independen. Jadi misalnya, aduh kenapa kita nggak dikasih bisnis? Mungkin teman-teman broker asuransi mengatakan, tapi kenapa? Kita independen. Kita melakukan pemilihan penggunaan perusahaan asuransi itu karena kita sudah melakukan yang terbaik, bukan karena like or dislike, suka atau tidak suka. Oke? Berikutnya, find the cheapest insurance or the insurance that provide the best coverage. Ya, memang tadi sudah dijelaskan juga di bagian sebelumnya. Tugas kita adalah mencari premi yang paling murah, yang paling kompetitif, tapi jaminannya paling luas. Kan? Ya, tapi itulah yang diinginkan oleh klien, ya. Kalau jaminan luas, preminya besar, ya itu nggak perlu broker yang ahli. Tapi yang dituntut oleh klien itu adalah broker yang bisa mendapatkan jaminan yang terluas, preminya yang tidak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, ada cheapest dan oleh perusahaan asuransi yang kuat juga. Oke, to determine
its client needs, broker gathers necessary information in the type of insurance they need. Jadi tugas broker berikutnya adalah di samping dia mempunyai pengetahuan, membutuhkan informasi, dan juga bisa memilihkan jenis asuransi yang pas. Oh Pak, kalau gitu dengan Fadli misalnya di alat berat, dikasih daftar alat beratnya gini-gini. Pak, kalau yang unit ini kita covernya lebih baik cocoknya di dalam jenis polis heavy equipment insurance. Yang ini kita cover dalam bentuknya CPA, Construction Plan Equipment. Kalau barang yang ini Pak, karena ini mungkin lebih cocoknya dalam bentuk Property All Risk Insurance. Nah itu tugasnya broker, karena dia tahu jaminan asuransi yang mana atau class of risk yang mana yang cocok untuk klien-kliennya. Ya. Okay, others obtain quotation for the potential insurance companies and process application form dan sebagainya. Nah kemudian pemilihan asuransi, pengurusan asuransi yang terbaik dan menggunakan form. Kemudian make recommendation to help clients lower their insurance costs and manage policies. Okay. Membuat rekomendasi kepada klien bagaimana supaya usaha mereka supaya preminya lebih murah, jaminnya lebih maksimal. Nah, itu tugasnya broker. Nah, kami minggu lalu 2 hari yang lalu dengan Fadli, kita di salah satu prospek klien kita hampir 4 jam saya berdiri menjelaskan kepada mereka. Nah, kebetulan selama ini mereka belum menggunakan broker yang ahli, bahkan broker-brokeran. Jadi ada perusahaan yang punya broker, setelah kita cek sama-sama dia tidak terdaftar di OJK, tapi mengatakannya dirinya broker. Ya, dan mereka banyak begitu. Nah, saya menjelaskan karena scope of bisnisnya luas, jenis industrinya banyak, sehingga jelaskan satu-satu. Untuk yang ini jaminannya ini, itu yang ini supaya ini. Nah, itulah tugasnya broker. Kenapa itu tugasnya? Karena kliennya membutuhkan itu. Untuk itu maka dia perlu pengetahuan yang luas tentang. Oke, sampai di sini cukup jelas. Nanti ada sesi terakhir tanya jawab. Oke. Nah, di Indonesia kegiatan perusahaan broker asuransi itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Siapa yang sudah pernah dengar ada OJK? Pernah dengar suka OJK? Suka? Pernah dengar Fani? Feby juga udah pernah? Hanifah juga pernah? OJK ya kan? Kalau bank pakai iklan ini dijamin oleh OJK, ya kan? Bank terutama leasing ini dijamin oleh OJK. LNG broker juga dijamin oleh OJK. Kita diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua kegiatan industri keuangan selain pengiriman uang itu di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Zaman dulu, berapa 10 tahun yang lalu, itu di bawah Departemen Keuangan. Tapi sekarang dia punya lembaga sendiri namanya Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Di dalam peraturan OJK nomor 68 tahun 2016, OJK mengatakan tentang mendefinisikan broker sebagai ini. Dari sekian banyak tadi ada hal yang kita baca ya. Nah, menurut OJK, usaha perusahaan asuransi adalah usaha jasa konsultan dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis atau tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ini definisi dari OJK atau di Indonesia tentang tugas dan tanggung jawabnya broker dan siapa itu broker. Nah, banyak yang menyalahkan di sini, broker adalah konsultan, ya kan? Maka banyak yang buka perusahaan-perusahaan agen atau semua menulis sebagai konsultan. Dan sebetulnya bukan hal seperti itu. Kalau konsultan nggak apa-apa, tapi daftarkan dulu ke OJK. Kalau OJK bilang terdaftar, ya Anda resmi sebagai konsultan. Oke. Nah, ada di bagian lain di sini dikatakan tegaskan di OJK bahwa
penyelesaian klaim. Jika terjadi, maka tugas broker adalah penyelesaian klaim. Nah, setelah saya lakukan research dalam perjalanan membahas ini, ternyata tidak di semua negara klaim itu menjadi tanggung jawabnya broker, Fadli. Ternyata tidak semua. Jadi klaim itu tidak menjadi tanggung jawab broker, terutama di Amerika, di Kanada, dan di Australia juga kalau tidak. Makanya di sana menjamur ahli-ahli hukum, kantor firm khusus ngurusin klaim. Oke. Jadi klaim asuransi kecelakaan kerja ada konsultannya, ada lembaga hukumnya spesifik. Di kontrak di mining dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya broker, yaitu mengurusan klaim. Dan itu sebagai kita memang tidak, seharusnya memang lengkap. Jadi sebetulnya harus diketahui oleh nasabah itu, salah satu keuntungan yang mereka dapatkan jika menggunakan jasa broker, mereka dapat fasilitas berikutnya, yaitu bantuan penyelesaian klaim tanpa dibayar. Ya. Kalau mereka ada klaim, mereka dibayar lagi, dicas, bayar pengacaranya. Di Indonesia sudah otomatis, gitu ya teman-teman. Oke, masih berkaitan dengan POJK 68. Oh, ini POJK ya 68 masih. Di situ dikatakan di pasal 6, perusahaan piutang asuransi harus memiliki modal di store pada saat pendirian paling sedikit seperti 3 miliar. Oke. Jadi LNG itu punya modal dasarnya 3 miliar. Semua broker, terutama yang baru apalagi, kalau kita sudah kena 2-3 tahun berproses, akhirnya kita sudah 3 miliar juga. Modal di store, equity disebutnya. Oke. Inilah yang membedakan antara broker dengan agen. Agen nggak ada persyaratan ini. Lalu apa guna persyaratan ini untuk kepentingan nasabah? Itu menyatakan kenapa OJK ini untuk memastikan kepada kliennya, kepada nasabah-nasabah kita, ini perusahaan ini sehat loh, mampu bekerja, ya, dia ada modal, tuh di approve, ada modalnya. Ya, kenapa perlu ada modal? Iya, kalau perusahaan itu tidak ada modal, bagaimana dia akan bisa melayani kliennya? Kemudian kalau ada apa-apa, perusahaan ini bertanggung jawab. Sedangkan broker asuransi atau broker ecek-ecek yang aku sebagai broker, mereka nggak punya. Kalau misalnya gagal mereka mau kliennya kecewa dan lari misalnya, terus dicari perusahaannya, kantornya ternyata nggak ada, modalnya juga tidak ada. Oke. Pasal 3, perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memiliki susunan pengurus. Ya, dalam organisasi kita, dan kita sudah punya pelayanan yang kita yang hadir mengumpul saat ini adalah bagian dari pelayanan customer service. Kita berhubungan customer, teknis kepialangan, saya dan administrasi keuangan. Pasal 14, anggota direksi perusahaan asuransi dan perusahaan pialangan asuransi wajib memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1, tingkat di bawah kualifikasi tertinggi. Nah, maksud di sini itu yang tadi di bagian tadi saya di depan saya sampaikan, bahwa untuk membuktikan bahwa broker asuransi itu ada asuransi, maka dia harus menunjukkan sertifikat keahliannya yang diakui oleh OJK dan juga BNSP. Dan itu harus terus diperpanjang. Jadi teman-teman, itu ya bedanya broker dengan non-broker dan tapi kalian bilang, oh saya belum punya. Iya, perusahaan sudah punya. Nanti kalian juga secara individual, secara bertahap juga akan, ya. Saat ini Meli, kita sudah rencanakan Mela sama Fadli setelah ini akan menyusul juga ikut pendidikan, dan kalian nanti juga sudah waktunya juga akan ikut. Oke. Pasal 14, pialang asuransi sebagaimana dimaksud dengan pialang dalam pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keahlian dengan level rendah 2, tingkat di bawah kualifikasi, kemudian lembaga sertifikasi. Kemudian dari lembaga sertifikasi, oke, udah tadi harus dapat ijazah APA ICIIB, kemudian sekarang keahliannya pun harus disertifikasi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana salah satu adalah pengujinya, dan saya sudah punya ada pengujinya.
Dan seharusnya saya pagi ini nguji, tapi saya minta maaf kepada sekretariat SPPI, saya ada tugas hari ini dan ini saya nggak melewatkan, dan mungkin minggu depan saya akan dapat tugas lagi. Berikutnya, memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan asuransi, teknis asuransi singkat 3 tahun. Oke. Nah ini, jadi kalian pun nggak bisa sekarang, karena minimal pengalaman 3 tahun baru boleh disertifikasi. Nah nanti dalam waktu 3 tahun ini belajar sambil bekerja, kemudian mengikuti training-trainingnya. Nah setelah 3 tahun nanti baru mulai mengurus kita sertifikasinya. Dan menjadi anggota asosiasi pialang asuransi Indonesia. Oke, ini masih tentang peraturan-peraturan mungkin agak rigid. Saya rasa untuk session pertama ini tentang broker, part 1 kita sebutnya, nanti lebih dalam kita akan bahas lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya adalah session tanya jawab.